aplikasi sistem pengambil keputusan pencarian siswa terbaik ya. Siswa terbaik itu dari beberapa penilaian-nilai nih, misalkan nilai ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5, ada 6 ulangan ceritanya misalkan ya. Nah, itu nanti dari sistem ini intinya data siswa itu apakah siswa yang terbaik di periode tersebut ya, di kelas tersebut, logikanya gitu. Bukan terbaik sih, sorry. Bukan siswa terbaik, tapi pengkategorian, pengklasifikasian. Oh, siswa ini termasuk kategori yang berprestasi kurang atau sedang atau bagaimana gitu. Ya, jadi ada beberapa kriteria nanti dari output-nya nanti. Nah, kalau kita sudah menemukan tujuannya seperti itu, nah berarti kan jelas ini ada aktor guru, admin ya, atau pengguna di sini. Kemudian data-data relasi yang lain ya. Kemarin kita ada yang kurang tuh, tabel peserta. Tabel peserta itu maksudnya apa? Di tahun ajaran ini ya, pada kelas 10 IPS 1 misalkan ya, siswanya siapa aja. Jadi ini menghubungkan antara tahun ajaran dengan siswa dan kelasnya. Nanti kalau dia naik kelas ya, kalau dia naik kelas nanti ada historio, waktu dia kelas 1 nilainya sekian, waktu kelas 2 ada nilainya sekian. Ya, kemarin lupa nih saya tambahin, tapi udah ditambahin. Tapi intinya bukan di sini ya, permasalahannya bukan di sini. Oke, kita bicara relasi dulu. Ini siswanya, kemudian di sini ada guru ya. Nah, guru di sini ini maksudnya apa? Ini kan nyambung ke ID kelas ya. Sebenarnya bukan guru ya, tapi wali kelas. Oke, di sini ada ID kelas nih. Artinya pada tahun ajaran ini ya, kelas 10 IPS 1 misalkan ya, nama walinya siapa? Jadi ini menunjukkan kepada wali ya. Ini sebenarnya wali, walaupun di sini tabel guru, tapi sebenarnya tampilannya wali. Oke, kemudian ada namanya mata pelajaran ya, mata pelajaran. Jadi nanti di dalam kelas ini ada labeling. Misalnya dia 10 IPS 1. Nah, itu kan berarti kelas 10 IPS itu labeling namanya ya, 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3 ya kan. Labelingnya adalah 10 IPS ya, 10 IPA, 11 IPS, 11 IPA. Kenapa? Karena kan nanti ada mata pelajaran kelas 10 IPS, ya enggak? Beda dengan mata pelajaran 11 IPS beda, ya kan? Makanya nanti ada penulisan bahasa Inggris 10 IPS, bahasa Inggris 10 IPA kan gitu. Ya, oke. Jadi nanti waktu kita klik 10 IPS 1, maka yang muncul adalah mata pelajaran yang di kelas 10 IPS. Nah, seperti itu relasinya gitu. Lalu nanti di sini ada namanya nih nilai. Jadi nilai juga dikategorikan berdasarkan tahun ajaran. Ya, pada tahun ajaran ini si siswa ini ya, dia waktu itu di kelas berapa ada di sini. Pada mata pelajaran ini ya, hasilnya apa nih hasil nilai detailnya? Nyambungnya ke ID nilai. Ya, kurang lebih tampilannya gini. Jadi ini tahun ajaran ya. Jadi tahun ajaran itu hanya satu yang boleh aktif, hanya satu yang boleh aktif. Caranya gimana supaya hanya boleh satu saja yang aktif? Oke, tahun ajarannya, tahun ajaran. Bagaimana caranya agar hanya satu saja yang boleh Jadi di sini. Nah, di sini nih. Waktu statusnya aktif, maka dia mengubah dulu semuanya menjadi tidak aktif. Ya, otomatis semua jadi tidak aktif. Waktu dia nyimpan baru ataupun waktu dia ngubah, otomatis cuma satu yang aktif. Gitu ya. Kayak dulu saya pernah mengajarkan juga yang ini. Ya, kebayang ya. Jadi kalau andai kata ini misalnya ini tidak aktif nih, saya ubah jadi aktif. Otomatis yang ini jadi tidak aktif nih, yang tas 01 ini. Ya. Yang aktif tas 02, yang tas 01 jadi tidak aktif. Bayang ya. Oke, ini saya ubah lagi, ini tidak aktif jadi aktif. Jadi udah pasti hanya satu yang aktif, nggak ada lagi. Oke, karena hanya boleh satu yang aktif. Oke. Sekarang tahun ajaran yang aktif adalah periode ganjil 2020. Ya, ini kepotong kayaknya ya. Kayaknya kepotong ini. Bentar. Tambahin dulu. Ya, ini bisa banyak ya, bisa banyak. Kalau ini cetaknya satu ya, ada benar ya. Oke. Bagus. Nah, di sini kepotong kayaknya ini ya. Ya, 20 ya. Oke, standar gini Niko Adam ya. Jen, makan ya?
Kode itu kita standar 15. Ya, kalau nggak tahu ya 35 yang status juga 15 lah, nggak usah banyak-banyak. Standar aja kita langsung. Biar rapi gitu ya. Oke, biar nggak terlalu banyak angka. Oke, lanjut kita ke guru ya. Guru kayak normalnya nggak ada masalah. ID guru biasanya di input manual. Oke, betul. Kayak NIP juga di input manual. Oke, ini benar. ID guru berdasarkan status. Oke. Peserta ya. Nah, jadi di tabel peserta itu kan ada namanya apa? Di peserta itu ada namanya tahun ajaran. Kalau kita biasanya kan milih drop down ya, drop down tahun ajaran. Walaupun cuma satu yang muncul ya, yang aktif tentunya ya. Nah, tapi kedepannya kita udah pakai model kayak gini, include. Karena mengacu kepada yang aktif saat itu sih siapa. Betul. Langsung include di sini nih. Kita bikin caranya gimana di indeks, kita buat global. Jane bilangin kalau udah selesai suruh kembalikan. Ya, di sini ada apa tadi? Pencarian mana yang A? Bikin variabel apa? Global nih. G. Ya. Kalau dia belum ada yang aktif, nanti ada bacaannya satu nih, not set, ya kan? Misalkan lupa ya, nggak ada yang aktif atau belum diisi, makanya keterangannya kosong. Seperti itu. Tapi kalau di sini kita bikin global, kalau data sudah ada, maka dia nanti muncul ya, nanti dia muncul ke G tahun ajaran. Kita bikin fungsi GTA. Satu aja kan, nanti di halaman tinggal include. Ya. Oh yang dulu kan pernah kan ini? Udah. Kemarin baru itu. Oh gitu. Dulu pernah itu udah lama ini. Lama ya, yang waktu zaman KNN yang zaman dulu. Sudah ngapain kita review lah ya. Nah, pesertanya ini kan biasanya kalau kita sebelumnya itu adalah drop down pilih tahun ajaran, ya kan? Drop down pilih kelas, drop down siswa, ya pilih spinner, pilih select ya kan? Simpan dan capek satu-satu ya. Nah, kalau modelnya seperti ini ya kedepannya ya, atau nanti saya kabari dan nanti modelnya pakai gini, copy dari ini. Nah, modelnya checkbox. Jadi lebih cepat. Kelas berapa nih? Kelas 10 IPS 2, siapa aja siswanya? Nah, dia masukin 10 kelas IPS 2. Ya. Misalnya saya pilih dari 11 sampai 16 pesertanya. Ya, ini catatannya maksudnya siswa 10 IPS 2 misalkan. Informasi aja ya, ngetes saja apakah dia kesimpan. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kelas 10 IPS 2. Nah, ini masuk nih. Data-datanya. Ya, jadi lebih memudahkan halaman in. Kalau sebelumnya kan satu-satu gini ya, namanya. Misalkan klik ini, klik siswanya, klik kelasnya, ya kan? Nah, kan banyak komplain tuh. Bukan komplain sih, maksudnya sulit inputnya kan gitu. Untungnya ada import Excel sih, jadi lebih mudah ya. Oke, kita cari 10 IPS 10 IPA-nya coba. 10 IPA kita isi. Ini saya belum dapat nih, ajak supaya di checklist set hilang semua. Checklist muncul semua. Ya, belum dapat saya. Oke, saran saya sih defaultnya ini nggak usah ke checkbox aja ya defaultnya ya. Oke, IPA saya ambil 5 orang di awal. Misalkan ya. 10 IPA ya. 10 IPA, 10 IPA 1. Kan IPA ceritanya ada banyak nih, 10 IPA 1, 10 IPA 2. Oke. Peserta, nggak apa nih, kita sembari review ya. Peserta. Checkbox defaultnya nggak ada. Ya, awalnya kan second ya, defaultnya second. Nah, gini. Tadi kelas 10 IPS 1-nya belum. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ceritanya gimana sih? Takutnya dia sudah masuk terus dimasukin lagi. Kelemahan model ini adalah apa? Kalau datanya sudah ada di sini, dia akan nambah lagi. Kebayang? Ya kan? Ada dua cara. Pertama, kalau dia primary key, diam otomatis nggak keproses kan? Atau bisa juga dengan cara data yang lama di delete dulu otomatis, terus baru
dia masuk. Kita lihat di pesertanya. Nah, di sini dia kalau di sini saya bikin dia mendelay dulu peserta yang lama di tahun ajaran ini di kelas yang ini. Delete dulu baru dia masuk. Sini Jay. Jadi cara kerjanya gimana kok bisa milih banyak langsung otomatis sekali pencet nyimpen. Nah, oke. Pertama kita nyari increment dulu. Ya, increment itu didapat dari increment ya. Increment adalah nomor dikurangin 1 kalau nggak salah. Ini nomor. Nah. Jadi dia mulai dari 0 ya. Kalau nomor kan dari 1 2 3 nih nomor. Oke. Terus habis itu kita main hidden. Ini hidden nih, niche-nya. Jadi niche 0, niche 1, niche 2 kan looping nih. Ini ngambil dari tabel siswa. Niche dia. Pilnya itu cek sebokan ya, kalau dia ceket maka nanti kesimpan kan gitu. Karena belum tentu semuanya kesimpan ya kan, tergantung di cek seboknya. Pilih NCR. Oke. Ceket tadi defaultnya ceket ya. Jadi otomatis tadi isinya keceket ya. Tapi karena kosong sekarang udah gak ceket. Value-nya 1. Ini value-nya. Jadi hidden pas turun ke bawah. Jangan lupa INCR-nya dikirim ke bawah. Supaya untuk nangkap looping-an. Nah, di sini. Looping dia. Misalkan ya, total semua ada 15 data, ya udah 15 datanya masuk ke bawah ya kan looping. NIS 0, NIS 1, NIS 2, NIS 3. Tapi kan belum tentu semuanya bernilai 1. Jika keceket ya kan dan bernilai 1 maka dia masuk. Jadi 15 yang di bawah kirim ke bawah, dihitung totalnya yang masuk ke database. Data sebanyak 5 berhasil disimpan. Misalkan yang diceket 5. Itu dasarnya gitu ya. Oke. Nanti mungkin yang di sini yang bingung nih, bilakah halaman mana yang membutuhkan kayak gini. Biasanya kan kita one to many ke sana kan. Ya. Ini bisa juga diterapkan di one to many sih. Misalkan dia pilih barang Anda gitu. Ini jumlahnya 3, pilih. Ini jumlahnya 4, pilih. Ya. Tapi kalau di sisi jual beli agak repot. Kenapa? Karena ini banyak barangnya. Kalau yang dijual banyak bingung nih. Ya kan? Lebih rumit. Karena dia harus baca satu-satu. Ya. Juga one to many di admin itu statusnya bukan untuk nambahin kan, bukan untuk nambah kan, tetapi untuk mengecek belanja orang lain karena milih belanjanya lewat depan, milih barang satu ya kan. Bukan untuk menginput, ini kan untuk menginput. Nah, seperti itu. Jadi one to many kalau datanya nggak banyak bisa pakai cara seperti ini. Tapi kalau sifatnya datanya banyak atau jual beli ya dia hanya melihat saja ya model kayak kemarin nggak apa-apa. Kalau kemarin kan kita milih kan barang ini jumlahnya berapa barang ini. Kebayang ya dari sini ya. Intinya nangkap ini nih supaya apa? Dia nggak perlu repot-repot milih tahun aja. Jadi bikin variabel global. Ini kan label, dia nggak mungkin masuk ke database. Supaya dia masuk ke database dikirim ke hidden. Ya. Kayak di tahun ajaran tadi G ya global karena ngambil dari atas, ngambil dari include-an GTA tadi. Bagus. Mata pelajaran normal saya kira ini. Mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris 10 IPA apa 10 IPS gitu ya. Ini harusnya nggak ada satunya ya. Karena 10 IPS 1, 10 IPS 2 mata pelajarannya sama. Ya. Ini udah benar ini. Kita betulin dulu mata pelajaran. Untuk kode ya ini bolehlah karena mata pelajaran nggak banyak ya, jarang lah sampai 99 jarang. MPL boleh 01 dong. Karena maksimumnya berapa nih 90? 99. Kebayang ya. Lalu bentar ya Mbak ya. Jadi laptop dulu. Nah, mata pelajarannya kelas berapa normal lah ya. Nanti tinggal dimasukin 10 IPA itu apa saja pelajarannya, 10 IPS itu mata pelajarannya apa saja. Betul. Lalu kita masuk ke nih nilai. Atau Mbaknya gabung bentar Mbak di sini Mbak, ambil kursi aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Karena kebetulan lagi membahas punya Mbaknya. Laptopnya biar situ. Mbaknya sini aja. Mbak. Ya, mata pelajaran sudah jalan. Jadi ada mata pelajaran itu mata pelajaran apa? 10 IPA, ada mata pelajaran 10 IPS ya. Maksudnya apa? Ini labeling karena di 10 IPA itu terdiri dari 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3 ke depannya ya, ataupun contoh 10 IPS. 10 IPS ada 10 IPS 1, 10 IPS 2, ada 10 IPS 3 dan seterusnya. Ini labeling.
Tapi kan mata pelajaran 10 IPA, ya 10 IPA 1, 10 IPA 2 udah pasti sama mata pelajarannya kan. Misalnya bahasa Inggris 10 IPA, ya kan. Matematika 10 IPA dan seterusnya. Oke, makanya ini ada labeling. Oke, lanjut ke nilai ya. Nah, di nilai itu kalau kita lihat tabelnya ini agak kompleks nih. Kenapa? Karena kita harus ada histori. Si Budi dulu waktu tahun ajaran ini kelas berapa? Oh, dia kelas 10 IPA 1. Walinya siapa? Dari ID kelas nanti lari ke kelas. Dari kelas kita dapat siapa? Wali kelasnya. Ya, NIG ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke nilai ya. Oke. Tahun ajaran ini langsung muncul nih tahun ajaran. Tahun ajaran yang aktif saat ini. Jadi kita nggak perlu pilih lagi drop down tahun ajaran. Lalu di sini udah di grouping nih. Nah, di grouping. Nah, misalkan ini adalah siswa pada tahun ajaran ini di kelas 10 IPA 1. Ini siswanya. Ya, 10 IPA 10 IPA 1. Ini adalah ini adalah mata pelajaran 10 IPA 10 IPA 1. Ini mata pelajaran 10 IPA 2, 10 IPS 1. Jadi ini mata pelajarannya. Jadi kalau kita waktu sisi admin ya, dia melihat dulu, dia mau nginput nilai mata pelajaran apa. Ya, kalau sebelumnya kan drop down, milih mata pelajaran ini tahun ajaran ini kan gitu ya. Kemudian pilih siswanya ini, 3 kali pilih kan. Nah, kalau ini kita nggak perlu pilih karena udah disederhanakan dulu. Dia milih di depan mata pelajarannya. Oh, sekarang mau masukin data seni budaya, ya di tahun ajaran ini, ya kan? Ini admin loh ya. Kalau wali kelas nggak sebanyak ini. Wali kelas tergantung dia kelas berapa, maka pelajarannya hanya punya dia saja nanti. Oke, dia milih ini. Berarti kepilih nih mata pelajarannya. Ya, mata pelajarannya kepilih nih seni budaya. Ya, semester ini. Wali kelasnya siapa? Ya, wali kelas dapat dari mana ini? Karena tadi di sini udah dikelompokkan nih. Oh, ini 10 IPA 1. Jadi pas dia kemari, kita dapat 2 nilai, yaitu apa? ID mata pelajarannya sama ID kelasnya. Jadi ini daftar siswa di kelas ini ya untuk mata pelajaran seni budaya. Nah, di sini dia masukin nilai. Jadi kalau sudah ada nilai sebelumnya, dia statusnya ngupdate. Tapi kalau belum ada, ya dia masukin nilai. Misalkan Adinda nilainya berapa. Ya, jadi lebih mudah ya, Dah. Kalau kemarin kan drop down satu-satu ya. Kadang, tadi yang udah masuk, mana yang belum, mana gitu. Kalau ini dia langsung. Oke, dia milih ini kriteria secara stringnya. Namanya apa? Mungkin saat ini lagi sakit mungkin ya, sehingga nilainya ada yang jeblok misalkan. Ini mencontek misalkan. Oh, dia misalkan ya, oke. Baru dia ngupdate nilai. Masuk, kunci langsung. Ya, tadi apa nilai budaya. Jadi kalau dia kembali ke nilai, langsung dia melihat nilai seni budaya, muncullah apa? Histori yang tadi udah pernah diinput. Betul. Ini kok nggak masuk ini, harusnya menconteknya ada tadi. Nilai 2 ya, kita lihat ya, halaman nilai 2. Kan tadi halaman nilai baru milih apa tadi? Mata pelajaran ya. Oke. Keterangan ya, ngambil dari nilai. Keterangan ini harusnya. Keterangan. Oh, aku nggak masuk ya. Coba bentar kita lihat ya di tabel tabel nilai ya. Nilai detail ya. Ya di nilai detail emang nggak ada kolom keterangan ya. Emang nggak ada ya, nggak ada keterangan ya. Jadi nggak masuk ke database ya. Oke, saya kasih jadi biar nggak lupa. Dinilai sudah ada apa? Dinilai ada keterangan nggak dinilai? Nggak ada ya. Oke, maka kita bisa masuk keterangan di sini. Kalau dinilainya sudah, ini kan one to many. Kalau masternya keterangan, dalamnya catatan. Atau ini biar standar kita untuk many itu catatan aja.
Catatan tadi kirim keterangan ke bawah, turun ke bawah ya, keterangan dolar I. Nah, sini berarti. Catatan ya. Catatan rekapitulasi. Salah. Ini masuknya bukan di sini. Tapi di detail. Ya, di detail ya. Oke, sama aja. Catatan, nangkep. Oke. Codingnya agak panjang, tapi nanti saya akan ajarkan ya. Ini karena cara kerjanya gini. Kelemahan ngisi langsung banyak gini, kelemahannya adalah dia sebenarnya waktu simpan itu mendelete dulu data yang sama. Baru dia akan memasukkan data baru. Kalau nggak gitu takutnya duplikat. Ya, Adinda 50-nya ada 2 nanti ke bawah. Yang lama sama yang baru. Maka logikanya apa? Hapus dulu data Adinda yang mata pelajarannya ini di tahun ajaran ini. Kan gitu. Hapus lagi data Afifah yang mata pelajaran ini tahun ajaran ini. Gitu logikanya gitu. Isi dengan yang baru. Bisa juga sih rumus cek dulu. Dulu sudah ada belum nilai Adinda? Oh, sudah ada. Maka statusnya update. Bisa juga kayak gitu, tapi lama. Ya, lebih mudah mereset aja jebret langsung. Tapi data yang lama nggak hilang. Kenapa? Karena ini masuknya ke ranah mata pelajarannya ini dan tahun ajaran ini. Betul ya? Benar ya? Ya, halo? Ya, waalaikumsalam. Ya, betul. Nah, pilih aja mau pilih 1 atau 2 ya. Milih pakai 1 atau milih pakai 2? Oke, yaudah. Langsung dikerjain ya. Yuk. Nanti aja pas waktu kemarin untuk ngecek. Minggu. Nanti sama asisten dulu aja. Nah, sama asisten aja nanti nanya ya ke Mas Adam ya. Oke. Ya, ya mari. Ya mari. Ya. Kebayang ya, kuantumnya gini ya. Oke, dari sini lebih mudah kita untuk menginput nih nilai dibanding yang sebelumnya drop down satu-satu, dikhawatirkan lupa ya, atau dikhawatirkan ya repot satu-satu. Tadi apa ya nilai? Oh, matematika. Siswanya ini simpan. Oke. Atau bisa juga di sini ngimpor. Ya, ngimpor. Ya, ngimpor nanti dia langsung masuk. Cuman di sini harus bikin MOU-nya ya. Konsep impor di sini itu kolomnya apa saja? Ya, di sini ada kolom impor ya. Oke. Ini impor. Nah, impor ya, kolom impor. Kolomnya apa saja ini tadi catatan. Sampai berapa? Sampai 10 kolom ya. Oke. Bisa ya. Ini bebas saja ya, gimana aja bisa ya. Kenapa saya di sini karena komanya sudah ada ya kan, kalau di sini bikin koma lagi. Kadang lupa komanya terakhir ngikut. Oke, error ya. Oke. Kolomnya kita buat berarti seperti ini. Ini tinggal kesepakatan ya. Ya, Mbak Enggar ya. Nanti ini direkam, nanti Mbak Enggar bisa lihat rekamannya. Karena sekaligus belajar sama asisten karena ilmunya baru nih, Mbak. Tekniknya baru. Oke, kolom 1 ya, Excel itu mulainya dari, kalau Microsoft itu mulai dari angka 1 ya. Oke, jadi nomor 1 adalah nomor 2 adalah kolom. Ini dari kolom apa di baris kedua ya. Mungkin baris pertama header mungkin ya. Oke. Kalau kayak gini contoh Excelnya gini dong jadinya nih. Nomor, kemudian di sini kolom kedua adalah NIS-nya. Ya. Kolom ketiga adalah mata pelajaran nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6, sama satu lagi apa? Catatan ya. Misalkan ya, catatan mungkin kenapa nilai jeblok di sini? Mungkin dia sakit lagi tuh ya, mengulang atau apa gitu. Nomor 1, NIS-nya berapa? Nah, NIS-nya ini harus
Jadi file Excel ini harus ngikutin pola ini. Jadi punya pola Excel sendiri. Takutnya nanti dia masuk ke nilai orang lain. Takutnya nanti dia masuk ke mata pelajaran lain. Ya. Jadi ini ibaratnya ngimport udah baku mata pelajaran seni budaya semester ini. Ya. Jadi kalau kita ngimpor ini udah otomatis masuk ke sini nih. Siswa ini. Maka kita pastikan siswa 10 IPA 1 itu siapa saja. 10 IPA 1 siapa aja. Oh ini adanya di peserta ya. Peserta. Jadi Mega di sini ada tambahan tabel namanya peserta. Supaya apa? Kita tahu pada tahun ajaran ini kelas 1-nya itu 1A itu diisi oleh siapa, 1B diisi siapa. Ya, walinya siapa itu ada. Kalau tidak ada peserta, dia langsung nembak ke nilai. Kalau ganti tahun ajaran, hilang, kecampur datanya. Ya. Karena tidak ada peserta. Peserta itu kalau di kuliah kita namanya KRS, ngisi KRS. Tahun semester 1 isinya apa? Ya, semester 2 apa? Tidak apa. Kalau tidak ada KRS, langsung ke nilai, maka kecampur. Nilai waktu semester 1, nilai waktu semester 2 kecampur. Oke. Di sini kita tadi kelas 10 IPA 1 ya, 10 IPA 1. Nah, di sini ada 5 orang. Ini harus sesuai. Karena nanti Excel-nya langsung masuk. 5784, 5783, ya, misalkan ya. 5782, 57 sampai 5780 misalkan ya. Nah, segitu. Jadi nanti otomatis kalau kita mau mengimpor pakai Excel yang di sini harus ngikutin siswa yang di kelas 10.1, betul? Untuk nilai seni budaya. Betul. Atau kalau nggak mau repot-repot gini ya di sini harus tambahin lagi berarti. Ya, apa di sini? ID kelasnya sama ID matpel. Tapi kan repot. Kenapa? Karena pasti ID kelasnya sama semua, misalnya ID kelasnya 111 semua ya kan? ID matpelnya seni budaya tadi MPL 01 semua dong berarti ini MPL 01 semua. Ya kan? Seperti itu. Lebih repot dia harus mengingat ID kelas dan ID matpel. Oleh karena itu, dia tinggal bikin file-file Excel baru aja. Oh, ini Excel untuk 10 IPA 1 seni budaya. Jadi tinggal ngimpor dia nanti. Ya, nilai satunya berapa. M5 M7 nih tulisannya harus sama kayak nilai tadi. Ada nilai sangat kurang ya. Ada nilai baik kan gitu. Harus baku ini. Karena inputnya pun polanya seperti ini. Ya, inputnya pun polanya seperti ini. Ya, huruf besar kecilnya juga ngikutin. Kebayang Mbak Banger ya. Jadi kalau ngimport datanya seperti ini. 5782 kita buatin ya, 5782, 5781, 578. Ini berapa misalkan? Ratusan ya, sampai ini ya, polanya puluhan ya. Misalkan dia mestinya 2 digit lah. Paling maksudnya ke 1. Ini contohnya, catatannya nggak ada, kita buang. Ini harus dibersihkan, delete. Ya, ini contoh pola nilai ini ya. Mana yang benar? Oh. More ya. Pola Excel-nya kalau mau import C sum atdoc, saya taruh di Adam. Kok namanya web COVID, Pak? Web ini kan harusnya web klasifikasi nih kan? Karena zaman COVID aja ya, Mbak ya, namanya web COVID gitu ya. Pola nilai. Jadi pola nilai kalau mau langsung import di pola yang ini, yang coding yang ini, kayak gini Mbak, niche-nya nilai-nilai baru import. Ya, kalau dikit gini sih lebih mudah langsung masukin ya, takutnya siswanya banyak. Tapi banyak juga, paling SMK satu kelas berapa orang ya Mbak? Ada 34, yang 34 orang ikutin satu-satu.
tanpa pakai impor ya udah siap juga ya, langsung masuk juga. Otomatis yang lama di delete dulu sama dia di reset baru masuk yang baru. Ya, pola Excel-nya begitu kalau yang ini ya, pola Excel yang ini. Tugasnya impornya ada 2 ya, ada lagi di data latih ya. Oke. Kebayang ya, ini input lebih mudah karena udah kita nggak perlu milih kelas, nggak perlu milih materinya, nggak perlu milih tahun ajaran, ya. Kelasnya ini udah ketarik nih otomatis wali kelasnya. Karena yang input nilai itu bukan guru ya, tapi wali kelas ya Mbak ya. Ceritanya gitu ya. Guru di sini wali kelas maksudnya, karena kita nggak belajar jadwal. Kalau jadwal mata pelajaran kan baru ada guru. Nah ini yang inputnya. Nanti kalau nilai sudah dimasukin ya, dia bisa masuk ke halaman berikutnya yaitu analisa. Atau bisa juga langsung mencet analisa naive bias. Ya, tapi belum jadi nih Mbak. Ini baru sebatas normalisasi. Baik itu nggak bisa dikali dibagi nggak bisa Mbak. Jadi dia harus normalisasi baik menjadi 60 ya, sangat baik jadi 100 kayak gitu. Itu namanya dinormalisasikan. Nanti baru sini masuk rumus naive bias. Ya. KNN juga sama. Ini baru sampai tahap normali mengubah dari string menjadi kalimat. Kalau naive bias bisa tanpa normalisasi bisa, tapi kalau KNN wajib normalisasi. Karena nanti ngitung jarak. Ya, nanti dia ngitung jarak. Sangat baik dibandingin sama baik, jaraknya berapa kan susah. Ordinal ya, kalau pakai angka seperti ini, nominal ya lebih mudah. Kebayang? Oke. Kemudian nanti nilai dilengkapi lagi ya, Mbak. Dicek lagi per mata pelajaran, diklik, kasih nilai. Ya. Ini artinya dia sudah pernah diisi sebelumnya kalau bacanya update. Ya, tapi kalau masih kosong, simpan bacanya. Ya. Di sini dinilai dulu. Di sini sebenarnya awal-awal tadi saya ngisinya pakai random, karena di sini saya hidupin rumus randomnya nih. Karena datanya banyak, input satu-satu repot. Ya, nih saya buka. Kalau randomnya dibuka, dia random angka 10 sampai 100. 1 sampai 4. Ya, lihat aja ini Mbak ya, dilihat aja ininya. Oh, nilai 2 itu artinya gitu. Oke, lanjut ke data latih. Data latih ini perlu karena KNN sama naive bias butuh data training. Kita bisa impor nih. Kalau impor sama yang dibuat sama Adam cukup nggak ada masalah ya. Cuman kehadiran ngisinya tetap kayak gini ya, sama kayak Excel yang ini. Nilai ke 5 ke 6-nya itu berupa string ya, sangat baik, dan sebagainya. Ya, nah kemarin kurang kategori. Nilai-nilai ini itu masuk kategori apa? Ya, misalkan ya, nilai-nilai ini ya, itu masuk kategori apa? Oh, kategori berprestasi misalkan ya. Ini kategorinya ada berapa, Mbak? Hah? 3 apa 5? Biasanya kan kategori penyakit ya. Oh, kategori penyakit. Dia penyakit DBD. Oh, dia masuk kategori penyakit hepatitis. Dia penyakit malaria gitu. Bukan. Klasifikasi. Dia masuk klasifikasi apa, Mbak, nilai-nilai ini? Kalau di sini saya bikin, oh dia klasifikasi berprestasi, kurang berprestasi atau tidak berprestasi. 3 nih outputnya. Kalau Mbak yang sana ada berapa outputnya? Keluaran daripada klasifikasinya itu apa? Ini contoh nilai-nilai orang yang berprestasi misalkan ya. Terus saya rubah lagi di sini contoh orang-orang yang nilainya kurang berprestasi. Ini contoh nilai-nilai yang kurang berprestasi misalkan ya. Dan yang terakhir ini contoh orang-orang yang nilainya tidak berprestasi misalkan ya. Oh ini nilainya tidak berprestasi nih. Kita masukin nilai yang banyak di sini, minimal 30. Contoh orang-orang berprestasi, nilainya seperti ini. Ya. Contoh orang-orang yang tidak berprestasi, nilainya seperti ini. Belum tentu yang jelek-jelek itu tidak berprestasi, bisa jadi dia jelek di awal tapi di UTS UAS-nya bagus, nah, dia berprestasi. Misalkan kan tergantung data latihnya. Ya kan? Karena kalau bicara klasifikasi, contoh perhitungan, nah, ya, contoh di sini ada nih. Contoh untuk algoritma klasifikasi. Ini kategori kan klasifikasi ini. Mana bagus di edu ya, education. Kalau ini kan contohnya, contoh data-data siswa yang cepat lulus dengan yang terlambat lulus. Cuma 2 ini outputnya. Ciri-ciri tepat lulus apa? Dia ini ciri-cirinya. Ciri-ciri terlambat apa? Nih, sama nih. Kalau di sini baru
ciri-ciri yang apa? Ciri-ciri yang berprestasi, kurang, dan yang tidak. Kalau Mbak Anggar apa rencananya outputnya? Ya, itu kan tujuannya klasifikasi ini tujuannya. Pasti harus tahu lah ini mau kategorinya mau apa. Itu tujuan utamanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan bahwa siswa ini masuk kategori apa, dan apa. Karena naik bias sama KNN itu untuk mencari clustering. Oh, ini belum dipahami berarti dibaca dulu ya nanti ya. Baca dulu Mbak ya nanti ya. Baca dulu nih. Data latih. Karena sistem punya aplikasi ini tidak hanya untuk akademik, tetapi untuk pengambilan keputusan siswa ini masuk kategori apa. Nah, kan gitu tuh. Karena udah pakai 2 algoritma. Ya, ini udah keren nih. Maksudnya algoritma di sini bagusan KNN atau bagusan naive Bayes. Maksudnya gitu ya. Secara aktu, secara hitungan di sini bisa jadi dia tuh si Agus ini di mata pelajaran seni budaya kategorinya tidak berprestasi. Tapi secara realnya dia berprestasi. Nah, itu kan nanti dibandingkan sama kenyataan di lapangan. Oke, lanjut kita ke halaman, ini belum ya rumusnya ya, karena nanti masih nunggu nilai. Nilainya dipastikan dulu. Ke halaman grafik. Grafik itu history ya, history. Si Indah nih. Jadi kalau dia belum ada nilainya belum ada. Nah, ini contoh si Alvina ya. Ini tadi karena datanya masih random, saya ada data seperti ini. Alvina dulu kelas 1-nya dia 10 IPS 1 misalkan ya. Kelas 2-nya dia naik ke 10 IPA 2 misalkan. Ada di sini. Ya, ini karena datanya masih acak, IPS 1 sama IPS 1 karena tadi dia pindah 2 kelas ceritanya. Ya, waktu di kelas IPS 1 misalkan ya, nilainya berapa dia? Nilai-nilai dia. Ekonomi ini, oh belum diisi nilainya. Ya, coba lagi nilai yang sudah keisi siapa misalkan ya. Ini di 10 IPA 1. Ah, ini udah di sini. Ini nilai-nilainya si Alvina, ini nilai rapotnya ceritanya. Di semester 10 IPA, kelas 10 IPA 1 semester ini nilainya seperti ini. Secara grafik seperti ini, wah kacau nih ya, siswanya enggak. Bagusnya kan dia rata ya, yang bagus ya. Nah, bagusnya rata nih. Karena apa? Karena tadi nginputnya pakai random, ya. Mungkin kenyataan di lapangan mungkin ini bagus-bagus lah, pasti 70, 90, 80. Grafiknya enggak ruwet gini. Ya, mungkin ketahuan. Oh, dia emang bagusnya matematika apa biologi dia ini ya. Iya, bagusan dia arahnya kemana nih, nilai yang bagus-bagus ilmu apalah, nilai yang jelek-jelek ilmu apa gitu. Ini tergantung datanya. Ya, jadi waktu dia melihat grafik ini, dia milih data per siswa. Ini yang aktif, ini yang tidak aktif. Tidak aktif itu mungkin bisa jadi dia sudah jadi alumni ya atau pindah. Siswa ini, ya, si Indah itu berapa ininya ya? Oh, belum ada nilainya ya. Kalau ini Amanda dulu waktu di kelas 1 nilainya seperti apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, ini ada historinya nanti. Ada historinya. Waktu jadi kelas 10 IPA 1, oh nilainya seperti ini. Ya, grafiknya seperti ini. Kebayang? Jadi aplikasi ini tidak hanya semata rekap akademik. Karena algoritma yang dipakai adalah algoritma klasifikasi. Jadi harus tahu kita endingnya adalah siswa ini masuk kategori apa, berprestasi, tidak berprestasi, kurang atau apa begitu. Maka kita butuh data latih. Data dengan kriteria seperti ini kategori ini, data dengan kriteria ini kategori ini misalkan ya, dan sebagainya. Masing-masing minimal 10 lah. Nanti sistem akan mencari kedekatan. Oh, dia datanya dekat dengan siapa nih? Misalkan ini data latihnya. Ini ditanya nih. Kalau kasusnya dia seperti ini, kategori apa? Tepat atau terlambat? Nah, dia ada algoritma ngitung. Oh, dia kategorinya apa? Misalkan dia kategorinya terlambat. Kategori terlambat. Kenapa? Karena dia dekat dengan orang-orang yang terlambat nilai-nilai yang ditanyakan ini. Itu algoritma. Ya. Kalau nggak pakai algoritma kan kita ngira-ngira, subjektif. Oh ini kayak gini kira-kira. Nah, kalau ini kan dia hitungan statistiknya. Bayang? Oke. Cukup saya kira ya.